Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aufala Nahdiana. Dan saya Keisha Melagiani. Kami dari Prodi Pendidikan Islam Anak Usia Dini semester 5, Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan, Institut Agama Islam Bakti Negara Tegal. Pada video ini kami akan memaparkan materi dengan judul Ruang Lingkup Pengembangan Nilai-Nilai Agama pada Anak Usia Dini. Video ini ditunjukkan untuk memenuhi tugas mata kuliah metode pengembangan agama yang diampu oleh Bapak Duror An-Nasi MPD. Silahkan disimak videonya. Pengembangan nilai-nilai agama untuk anak usia dini itu berkisar pada kegiatan kehidupan sehari-hari. Secara khusus, penanaman nilai-nilai keagamaan bagi anak adalah meletakkan dasar-dasar keimanan, kepribadian atau budi pekerti yang terpuji dan kebiasaan ibadah sesuai dengan kemampuan anak. Ada 3 aspek yang harus diperhatikan dalam menetapkan tujuan penanaman nilai-nilai keagamaan kepada anak, yaitu aspek usia, aspek fisik, dan aspek psikis anak. Rasa keagamaan dan nilai-nilai keagamaan akan tumbuh dan berkembang seiring dengan pertumbuhan dan perkembangan psikis maupun fisik anak. Perhatian anak terhadap nilai-nilai dan pemahaman agama akan muncul manakala mereka sering melihat dan terlibat dalam upacara-upacara keagamaan, keindahan rumah ibadah, rutinitas, ritual orang tua dan lingkungan sekitar mereka ketika menjalankan ibadah. Selanjutnya ada sifat-sifat pemahaman anak usia dini terhadap nilai-nilai keagamaan pada saat mereka mengikuti kegiatan belajar mengajar. Di antaranya yang pertama ada unreflektif, maksudnya yaitu pemahaman dan kemampuan anak dalam mempelajari nilai-nilai agama sering menampilkan suatu hal yang tidak serius. Mereka melakukan kegiatan ibadah pun dengan sikap dan sifat dasar yang kekanak-kanakan, belum mampu memahami konsep agama dengan mendalam. Yang kedua yaitu ada egosentris. Dalam mempelajari nilai-nilai agama, anak terkadang belum mampu bersikap dan bertindak konsisten. Anak lebih fokus pada hal-hal yang menurut mereka menguntungkan dirinya. Yang ketiga ada misunderstand, yaitu anak akan mengalami salah pengertian dalam memahami suatu ajaran agama yang banyak bersifat abstrak. Yang keempat yaitu verbalis dan ritualis. Artinya, kondisi ini dapat dimanfaatkan untuk mengembangkan nilai-nilai agama pada diri mereka. Dengan cara apa? Dengan cara memperkenalkan istilah, bacaan, dan ungkapan yang bersifat agamis, seperti memberi latihan menghafal, mengucapkan, memperagakan, dan sebagainya. Yang ketiga imitatif, yaitu anak belajar dari apa yang mereka lihat secara langsung. Mereka banyak meniru dari apa yang pernah dilihatnya sebagai sebuah pengalaman belajar. Dengan demikian, guru dan orang tua harus memperhatikan sifat-sifat tersebut untuk kepentingan menentukan pendekatan pembelajaran yang tepat untuk anak. Kita harus tetap melakukan pendekatan progresif dan penyadaran jiwa dan kepribadian mereka. Pokok materi pengembangan nilai keagamaan pada anak usia dini. Dalam proses pembinaan dan pengembangan nilai-nilai agama bagi anak usia dini itu, muatan materi pembelajarannya harus bersifat yang pertama aplikatif. Materi pembelajaran bersifat terapan yang berkaitan dengan kegiatan rutin anak sehari-hari dan sangat dibutuhkan untuk kepentingan aktivitas anak serta dapat dilakukan anak dalam kehidupannya. Yang kedua, ada enjoyable. Pengajaran materi dan materi yang dipilih diupayakan mampu membuat anak senang, menikmati dan mau mengikuti dengan antusias. Yang ketiga, mudah ditiru. Materi yang dapat disajikan dipraktekkan sesuai dengan kemampuan fisik dan karakter lahiriah anak tersebut. Selanjutnya ada prinsip dasar dalam rangka menyampaikan materi pengembangan nilai agama bagi anak usia dini. Yang pertama, ada penekanan pada aktivitas anak sehari-hari, yaitu kita memberikan materi pengembangan nilai agama melalui aktivitas sehari-hari anak yang dapat membuat pembelajaran lebih relevan dan mudah dipahami. Mengintegrasikan nilai-nilai agama dalam kegiatan bermain dan rutinitas harian, membantu anak mengaitkan ajaran agama dengan pengalaman mereka. Yang kedua ada pentingnya keteladanan dari lingkungan dan juga orang tua ataupun keluarga anak. Kita menyampaikan nilai-nilai agama perlu didukung oleh keteladanan dari lingkungan sekitar anak, termasuk orang tua dan juga keluarga.
Model perilaku yang sesuai dengan ajaran agama dapat memperkuat pemahaman anak dan membentuk karakter mereka. Kemudian yang ketiga ada kesesuaian dengan kurikulum spiral. Maksudnya materi pengembangan nilai agama sebaiknya dirancang sesuai dengan prinsip kurikulum spiral, di mana konsep-konsep dasar diperkenalkan secara bertahap dan berkali-kali dalam berbagai tingkat kesulitan. Ini memungkinkan anak untuk memperdalam pemahaman mereka seiring berjalannya waktu. Kemudian selanjutnya yaitu prinsip DAP, Developmentally Appropriate Practice, yaitu materi pengembangan nilai agama harus sesuai dengan tahap perkembangan anak. Penerapan prinsip DAP ini memastikan bahwa pendekatan pengajaran dan materi yang disampaikan sesuai dengan kemampuan kognitif anak, sosial, dan emosional anak pada anak usia dini. Selanjutnya prinsip psikologi perkembangan anak, yaitu memahami tahapan perkembangan kognitif, sosial, dan emosional anak, membantu dalam merancang metode pengajaran yang efektif. Materi pengembangan nilai-nilai agama dapat disesuaikan dengan karakteristik perkembangan anak pada tingkat usia tertentu. Kemudian prinsip monitoring yang rutin, yaitu proses monitor yang rutin diperlakukan untuk memahami sejauh mana anak memahami dan menerapkan nilai-nilai agama yang diajarkan. Kemudian evaluasi berkala memungkinkan pendidik untuk menyesuaikan pendekatan mereka dan memastikan bahwa pembelajaran berlangsung secara efektif. Melalui penerapan prinsip-prinsip ini, pengembangan nilai-nilai agama bagi anak usia dini dapat menjadi pengalaman pembelajaran yang holistik dan sesuai dengan kebutuhan perkembangan anak. Demikian penjelasan yang dapat kami sampaikan. Semoga dapat bermanfaat bagi teman-teman semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.